Sakit hati lantaran ditinggal pergi wanita yang diselingkuhinya setelah 6 bulan bersama, seorang pria di Sragen, Jawa Tengah nekat membakar rumah kekasihnya. Pembakaran rumah tersebut sudah direncanakan pelaku dan dilakukan hingga 3 kali. Naas, pada percobaan ketiga api berhasil membakar rumah bagian belakang korban. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlis Tahadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ironis dan tragis, seorang polisi berpangkat Brigadir 1 di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya dan mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini mencuat usai ibu korban mengadu ke pengacara Hotman Paris lalu viral di media sosial. Bribtu CH hanya terdiam saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Polisi ini menjadi tersangka kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, pencabulan ini terjadi sejak korban berusia 9 tahun hingga kini korban berusia 11 tahun. Bribtu CH dilaporkan istrinya yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Dari kasus ini, selain hasil visum, polisi juga menyita barang bukti yakni seragam sekolah dasar yang digunakan korban saat dianiaya dan dicabuli tersangka. Polisi cabul ini dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Pelaku adalah oknum anggota Polri, inisial CH dan dengan pangkat Bribtu. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat mengapresiasi gerak cepat Polresta Cirebon dalam menangani kasus ini. Komnas Perlindungan Anak mengimbau kepada masyarakat agar jangan memviralkan jika anak menjadi korban pencabulan. Hal ini justru akan mengancam masa depan korban. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Kini Bribtu CH tersangka pencabulan dan penganiayaan anak tiri harus mendekam di sel tahanan Polresta Cirebon. Ia menanti proses hukum hingga persidangan yang akan mendudukan dirinya sebagai terdakwa. Sebelumnya kasus ini mencuat usai ibu korban mengadu pada pengacara Hotman Paris Hutapea hingga viral di media sosial. Ia merasa penanganan kasus anaknya lambat dan mempertanyakan alasan ia tidak diperkenankan mendampingi anaknya saat berita acara pemeriksaan. Seorang polisi wanita dan ibunya di Pekanbaru Riau menjadi tersangka usai dilaporkan telah menganiaya seorang wanita muda hingga memar. Keduanya tidak senang korban dekat dan menjalin hubungan dengan adik laki-lakinya. Riri Aprilia Kartini melaporkan seorang polisi wanita ke Propam Polda Riau atas kasus penganiayaan. Wanita 27 tahun ini mengaku dianiaya polwan berinisial IDR yang bertugas di PNN Riau dan wanita berinisial YUL yang merupakan ibu dari IDR. Korban mengaku penganiayaan ini terjadi di rumah kontrakannya di kawasan Sukajadi, Pekanbaru. Saat itu korban sedang bersama kekasihnya yang juga adik kandung dari IDR. Tiba-tiba IDR bersama YUL datang dan langsung memaki. Karena ketakutan, korban bersembunyi di kamar mandi. Kedua pelaku kemudian mendobrak pintu dan langsung menganiaya. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya.
Korban mengaku pelaku tidak senang ia dekat dan menjalin hubungan dengan adiknya. Disekap di kamar, dikunci pintu, dimatiin lampu sama ibu dan polwan. Pacar saya dikurung di luar dan saya dipukuli lagi, dijambak lagi, dicakar lagi, dicubit lagi. Terus nggak lama kemudian si polwan menghubungi tim rekan kerjanya minta tolong karena keluarga sama Pak RW udah rame di situ. Pelaku kesal bahwa korban sudah sering kali diingatkan, namun tidak diindahkan oleh korban, kemudian lepas kendali sehingga melakukan perbuatan itu. Kedua pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Untuk IDR kini berada di tempat khusus menanti sidang kode etik. Sementara YUL tidak ditahan karena faktor usia dan merawat cucunya yang masih kecil. Seorang pria warga Kampung Kliteh, Sragen, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah tega membakar rumah keluarga mantan selingkuhannya. Pelaku sakit hati karena merasa dihianati setelah harta benda habis dan ditinggal kekasih. Aparat Polsek Sukodono, Sragen, Jawa Tengah gelar perkara kasus pembakaran rumah di Dukuh Tirtomulyo, Desa Bendo. Pelakunya merupakan seorang pria beristri dan beranak 2, warga Kampung Kliteh yang sakit hati ditinggal selingkuhannya. Perhara bermula saat pelaku Zubair mengajak selingkuhannya, Asih Dewi, untuk tinggal bersama. Permintaan itu pun disetujui sang kekasih yang rela meninggalkan anak dan suaminya. Namun setelah 6 bulan tinggal bersama di indekos wilayah Sragen dan Surabaya, Asih kemudian pergi meninggalkan Zubair. Menurut pelaku, hal tersebut lantaran dirinya yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak lagi memiliki harta benda. Pelaku yang berkali-kali mengancam akan membakar rumah kekasihnya jika dirinya ditinggal pergi, akhirnya membuktikan ancamannya. Menurut polisi, Zubair 3 kali melakukan percobaan pembakaran rumah keluarga Asih. Polisi berhasil mengungkap pelaku pembakaran karena menemukan sejumlah bukti kebakaran rumah orang tua korban sengaja dibakar. Dalam 1 minggu, set ini sudah melakukan 3 kali percobaan pembakaran, ya. Dalam 1 minggu sudah 3 kali itu melakukan pembakaran. Yang pertama hanya sedikit, tidak berhasil, dan yang kedua juga sedikit, dan yang ketiga tanggal 10 itu dia berhasil sampai kebakaran di rumah belakang, ya. Atas perbuatannya tersangka Zubair diancam pasal 187 ayat 2 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Duel maut 2 guru di Muna, Sulawesi Tenggara dipicu faktor cemburu buta. Korban menuduh pelaku berselingkuh dengan istrinya hingga terjadi perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, Sulawesi Tenggara mengungkap motif duel maut antar guru SD dan SMP pada Minggu 25 September. Dari hasil pemeriksaan tersangka pembunuhan, Laode Hardin, dirinya dituduh memiliki hubungan asmara dengan istri korban. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka didatangi korban, Lata Pak Asih, yang dibakar api cemburu. Perkelahian pun tidak terhindarkan dan tersangka menganiaya korban hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dituduh diduga selingkuh dengan istri korban. Tapi ini motif masih kami dalami. Kemudian untuk langkah yang telah kita lakukan, selain mengambil keterangan dari tersangka atau pelaku, 2 saksi juga kita telah ambil keterangan. Warga di sekitar Pasar Kambawuna, Lasaheo, Kelurahan Laimpi, Muna, Sulawesi Tenggara, gempar melihat kondisi Lata Pak Asih terduduk lemas bersimbah darah di selokan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai guru di SDN 3 Lawa ini sebelumnya terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan seorang pria yang juga guru di SMPN 2 Lawa.
Warga sekitar tidak ada yang berani melerai karena pelaku memegang senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi pasca perkelahian. Seorang warga membakar rumah tetangganya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku kesal lantaran akses menuju rumahnya ditutup. Karena akses jalan ditutup oleh tetangganya, RJ harus ditahan di Polsek Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia ditahan lantaran tak bisa menahan emosi kepada tetangganya. Pasalnya jalan akses dari dan menuju rumahnya di lingkungan Karanjangkong, Cakranegara ditutup. Pelaku yang berusia 42 tahun ini pun menganiaya tetangganya. Tak sampai di situ, ia juga membakar rumah tetangganya. Menutup akses jalan saya, Pak. Akses jalan keluar masuk menuju ke rumah saya, Pak. Menutup? Udah berapa lama Bapak tinggal di rumah? Dari kecil, Pak. Dari saya lahir. Dari kecil. Nah, terus rumah itu berdiri? Berdiri, ada jalan. Sekarang ditutup. Sempat berantem. Laporan ke Pak Kaling sama ada dari pihak kepolisian. Kedua kalinya saya bakar. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan besi pipa yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban di bagian kepala. Pengakuan dari pelaku, dia memang sudah menyiapkan beberapa hari sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kelopak kurma yang sudah dikeringkan dan sudah disiapkan khusus untuk membakar rumah tersebut. Dan informasi dari masyarakat yang kita terima memang sudah beberapa kali pelaku ini mencoba membakar, tapi sudah sering dicegah oleh masyarakat, oleh pemilik rumah dan sebagainya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis KUH pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Marah dilarang bisnis narkoba, seorang suami di Bogor, Jawa Barat nekat membakar istri dan rumahnya. Warga menyelamatkan korban yang terluka bakar di kaki dan api yang sempat membakar rumah juga bisa dipadamkan. Warga Kampung Cikeru, Sukamakmur, Kabupaten Bogor dikejutkan dengan terbakarnya satu rumah. Tidak hanya itu, Aci, wanita penghuni rumah harus dievakuasi karena terluka bakar di kaki. Warga juga berupaya memadamkan api hingga tidak sempat membesar dan hanya melahap sejumlah perabotan rumah. Ironisnya, kebakaran ini ternyata ulah dari Kanta, suami Aci. Ia nekat membakar rumah dan istrinya yang sedang ada di kamar lantaran kesal dilarang berbisnis narkoba. Korban selamat setelah menyelamatkan diri dan meminta pertolongan pada warga. Akibat ulah suaminya, Aci menderita luka bakar di kaki dan sempat dirawat di rumah sakit. Ia mengaku menolak keinginan suaminya bisnis narkoba karena tidak mau menanggung malu karena melanggar hukum. Aci kini tinggal di rumah keluarga karena hampir seluruh perabotan rumah tangganya hangus dilalap api. Awalnya dia pengen jual beli sabu lagi. Terus saya larang, saya minta pisah. Ancamannya ya udah dia pergi, aku kira dia mau ke rumah orang keluarganya. Padahal dia beli bensin. Sementara itu, Kanta yang sempat kabur usai membakar rumah dan istrinya akhirnya tertangkap dan langsung digelandang ke Polsek Sukamakmur. Kanta diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru 2 hari keluar dari penjara sebelum kejadian. Itu namanya satu rumah ya, suami istri, mungkin cerita, mungkin di situ akhirnya mungkin timbul ada sedikit masalah yang tidak lama kemudian suaminya ini keluar dan pulangnya membawa bahan bakar bensin atau pertalit, kemudian disiramkan kepada istrinya dan kasur yang ada di dalam kamar tersebut kemudian dibakar. Nah, dan tadi sempat pengakuan dari istrinya si pelaku ini meminta izin untuk mengedarkan sabu-sabu, itu seperti apa tadi? Untuk sementara info tersebut masih kami dalami. Akibat perbuatannya, KA kini mendekam di sel tahanan Polsek Sukamakmur. Ia akan kembali masuk BUI untuk kedua kalinya maksimal selama 15 tahun.
Seorang pria di Pekanbaru Riau membakar kantor Bapeda tempat istrinya bekerja. Perbuatan nekat itu dilakukan karena pelaku curiga istrinya berselingkuh lantaran masuk kerja di hari libur. Polisi langsung menggiring tersangka IP menuju lokasi kebakaran di kantor Bapeda Riau di Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru Riau. Polisi meminta tersangka melakukan reka ulang pembakaran, mulai dari parkiran mobil hingga saat dirinya memecahkan kaca dan membakar sofa di lantai 2 kantor tersebut. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa handuk yang dibasahi minyak tanah dan martil. Diketahui motif tersangka melakukan pembakaran karena ditenggarai faktor cemburu. Ia curiga sang istri selingkuh dengan alasan masuk kerja di kantor Bapeda di saat hari libur. Jadi kalau kita dalami dari hasil cek TKP, olah TKP dan pemeriksaan saksi bahwa pelaku melakukannya sendirian karena adanya unsur kecemburuan. Ya. Suaminya ini, pelaku ini menuduhkan kepada istrinya punya selingkuhan di kantor ini. Sebelumnya tersangka IP datang ke kantor Bapeda Riau untuk mengecek keberadaan istrinya yang pamit bekerja di hari libur. Ternyata setelah dicari tahu bahwa istrinya tidak ada di kantor, ia kemudian terbawa emosi. Dengan martil dan minyak yang ia persiapkan dari rumah, pelaku langsung membakar sofa hingga terjadi kebakaran. Pemirsa, sejumlah informasi yang sudah tadi kami tayangkan mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran jernih karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan.